Baik, kita langsung masuk ke Indosoft Web Studio-nya. Yang pertama itu kita klik New Project, kita klik Assistant, dan setelah itu kita isi untuk yang project name. Pada project name ini saya akan buat namanya itu WW2PLC. Oke, program linknya struktur teks, dan saya memilih controllersnya itu sesuai dengan PLC yang digunakan, yaitu PLC Schneider TM241CE40R. Setelah itu klik create, tunggu sebentar sampai tampilannya berubah. Baik, setelah itu klik controller kedua kali. Nah, setelah itu pada tampilan ini kita bisa mulai untuk buat program. Itu yang pertama kita harus membuka ya untuk yang tab application tree. Maaf, itu kita setting Ethernet dulu di device tree. Untuk alamat IP addressnya diisi 192.168.1.123. Untuk subnet masknya itu 255.255. Setelah itu kita close dan kita lanjut untuk setting Ethernetnya, yaitu properties, pilih yang version 4, Internet Protocol version 4. Setelah itu kita lanjut ke untuk membuat settingan programnya di MyPCU. Sebelum itu kita login dulu terlebih dahulu. Klik OK. Nah, ini untuk yang TM241CE40R-nya itu untuk yang sambungan USB. Dia kita nanti akan masuk ke yang itu, dan nanti akan itu sebelumnya dia harus login dan harus berada di posisi paling atas, supaya nanti tandanya dia tuh login, sudah terdaftar. Jadi untuk USB-nya, agar sambungan koneksi USB itu terbaca. Ini belum bisa karena dia posisinya masih belum di atas. Nah, ini kita sudah bisa. Klik Alt F, setelah itu yes lagi. Tunggu sebentar. Baik, kita close dulu. Setelah itu kita buka di CMD untuk tes koneksinya. Ketik ping 192.168.1.123 sesuai dengan Ethernet yang kita setting pada Indosoft Web Studio-nya. Nah, ini sudah tersambung ya. Oke. Selanjutnya itu kita logout dulu. Setelah itu kita login lagi.
Kita logout dulu terlebih dahulu. Setelah itu kita masuk ke application tree dan buka my PCU. Nah, di sini kita akan membuat untuk program struktur teksnya. Yang pertama itu ketik if var underscore mw0 lebih besar dari 10, dan setelah itu enter. Nah, di sini untuk auto declare-nya itu kita buat address-nya itu %mw0. Nah, itu jadi seperti namanya, seperti kayak variabelnya gitu ya. Nah, itu kalau misalnya tadi nggak kita enter, nanti dia variabel yang untuk WM0-nya itu nanti nggak bisa diganti untuk nilainya. Jadi nanti dia variabel itu nggak ada isinya. Nah, setelah itu kita klik lagi lampu titik 2 sama dengan true, enter lagi. Nah, setelah itu di sini kita bisa kosongin, karena nanti untuk yang variabel di sini tuh dia nilainya nanti bisa kita atur sendiri. Nah, ini lampunya sudah tercatat sebagai boolean ya. Setelah itu login, yes. Kita coba jalankan programnya. Nah, di sini var underscore mw0 nya sudah bisa diisi ya, karena ada nilai 0 nya di situ. Nah, lampunya itu juga ada nilai false atau true nya. Oke, kita play start, yes. Kita bisa klik ke kanan di pada var underscore wm0 nya dan add watch. Nah, itu dia pada expression yang di bawah itu dia nanti akan muncul jika kita tambah add watch. Nah, itu maksudnya kita bisa masukkan variabelnya nanti pada nilai-nilai di bawah ini. Tipe yang digunakan itu integer untuk yang var wm0. Setelah itu kita masuk ke Indosoft Web Studio. Kita buka driver yang mod CP ini. Tapi sebelumnya kita akan buka dulu settingannya di yang sebelum. Nah, di itu driver kita harus, sebelumnya itu kita harus insert terlebih dahulu untuk yang mod CP, driver mod CP nya. Add. Nah, communication drivernya ini kita bisa pilih mau pilih yang mana. Nah, di sini menggunakan mod CP, Modbus Protocol RTU via TCP atau IP CE v10.19. Nah, di sini kalian bisa cari sendiri nanti namanya. Nah, ini karena udah saya guna mod CP yang sudah saya select, sudah saya pilih sebelumnya, jadi dia nggak ada lagi di daftar available drivers karena sudah ada. Nah, untuk informasi lebih lanjut bisa diklik help, dan di sini kita bisa lihat untuk device yang bisa atau driver yang bisa digunakan dan fungsinya. Nah, di sini terdapat ada beberapa driver. Oke. Untuk mod CP ini bisa di remove. Nanti jika di remove dia nanti akan ditampilkan lagi pada available driver. Nah, di sini kan nggak ada nih available drivernya, nggak ada mod CP-nya karena sudah kita panggil, karena sudah kita select. Nah, coba kita remove. Nah, dia akan muncul nih di available driver. Nah, kita select lagi. Dia nanti akan masuk ke daftar select driver. Klik OK. Nah, di sini untuk mod CP sudah ada, sudah kita panggil. Bisa kita klik dan di sini ada berisikan main driver sheet.
seat. Oke, nah di sini untuk nilai-nilainya itu kita di sini bertugas untuk membuat nilai variabel dari MW0 itu dengan station atau mungkin IP address itu 192.168.1.123 yang udah kita setting sebelumnya itu untuk sambungan pada USB. Nah, sedangkan yang 192.168.1.1.111 itu untuk IP address pada komputer kita. Nah, jadi di sini kita membuat alamatnya untuk si PLC. Bisa kita close. Setelah itu kita masuk ke grafik. Nah, kita buka yang main. Setelah itu kita save as. Kita buat untuk tampilan drivernya, tampilan baru dengan menggunakan screen pada yang main. Nah, setelah di save, oke, namanya kita ganti dulu driver. Navigator kita juga harus tambahkan button driver. Sebelumnya tambahkan button driver, yang dimana nanti text data linknya akan membuka open screen untuk yang driver. Nah, kita close. Nah, di sini saya akan ganti backgroundnya, warnanya jadi warna hijau biar beda aja. Setelah itu saya buat teks untuk pengiriman data string MW0 sama dengan itu kita isi string itu ada 5 digit, pagar selama sebanyak 5 digit. Setelah itu fontnya bisa diatur mau menggunakan font apa. Untuk text data link, nah itu kita nanti bakal panggil untuk yang tipe datanya itu integer. Nah, di situ ada teks MW0. Nah, kita klik itu, setelah itu klik OK. Dan input enable untuk mengaktifkan data agar nilainya bisa diubah pada saat program dijalankan. Baik. Kita close. Save. Setelah itu kita run. Nah, saat driver itu kan dia akan menampilkan tampilan untuk driver MW0 sama dengan, nah nilainya itu bisa kita isi. Nah, contoh kita isi 123. Setelah itu kita lihat pada tampilan di SoundMachine itu, nah nilai var MW0 itu berubah jadi 123. Jadi datanya, nilainya itu yang dari Indosoft itu terkirim ke SoundMachine. Nah, di sini kita bisa ubah lagi nilainya melalui SoundMachine untuk mengubah nilai yang di Indosoft. Nah, itu dengan menggunakan prepared value. Nah, setelah itu write value. Nah, klik kanan write value itu untuk memasukkan nilainya. Nah, kita lihat pada Indosoft Web Studio. Nah, ini nilainya berubah jadi 333. Karena tadi di SoundMachine-nya kita mengubah nilainya itu 333. Oke. Kita logout dulu. Setelah itu kita tambahkan lagi untuk yang variabel underscore var underscore ini seharusnya di atas var
Oke, di sini seharusnya di sini. Oh ya, seharusnya di sini var underscore mw1. Varnya besar. mw1. Oke. Setelah itu enter. Dan di sini addressnya kita isi %mw1. Untuk nilai mw1 itu variabelnya, alamatnya itu mw1 %mw1. Setelah itu kita login lagi untuk jalankan programnya. Oke. Nah, di sini nilai datanya masih 0 ya. Nah, seperti yang awal tadi, kita bisa tampilkan lagi untuk yang tampilan kedua. Nah, di sini untuk mode CP-nya juga harus diisi lagi. Nah, deskripsinya itu bebas mau siapa ya, karena cuman sekedar nama aja. Nah, dan stationnya di sini 192.168.1.123. Nah, alamat ini itu sesuai dengan yang kita atur di SoftMachine sebelumnya. Nah, dan di sini untuk tag name-nya itu var underscore mw1. Nah, itu kita mengambil nilai string var mw1 untuk dijadikan sebagai wadah untuk menampung nilai. Nah, ini dia var mw1. Setelah itu untuk addressnya itu kita isi dulu filter textnya itu satu untuk yang addressnya. Jadi ini address tuh 1. Oke. Setelah itu kita close, save. Nah, setelah itu kita buka lagi untuk yang grafik di drivernya. Nah, di sini untuk enable rate-nya itu nilainya 1 dan enable write-nya juga 1. Kita buka lagi drivernya. Nah, ini nilainya bisa kita copy paste aja. Nah, untuk nilainya kita ganti teks untuk ganti var underscore wm1, input enable-nya aktif. Oke, dan selanjutnya itu kita ganti namanya ya, jadi mw1 bukan mw0 lagi. Nah, itu kita buat di teks. Nah, ganti mw1. Oke. X. Oke, kita close dulu, save, close. Nah, kita run lagi driver. Nah, ini nilainya bisa kita buka ya. Oke, bisa diganti. Setelah itu kita buka lagi untuk yang di driver. Untuk addressnya ini kita ganti 2. Close, save, yes. Setelah itu kita buka lagi drivernya. Stop lagi. Nah, jadi dia nanti tadi kita ubah nilainya 2, jadi dia nggak sama dengan yang pertama tadi nilai variabelnya. Nah, di sini di SoftMachine sudah terdaftar nilai 1, 2, 3 seperti yang pertama tadi. Untuk menampilkan nilainya kita add watch lagi, klik kanan add watch. Nah, setelah itu kita bisa isi nilainya, ganti prepare value. Nih, contoh kita mau bikin 222, setelah itu write value. Nah, nilainya sudah masuk 222. Oke.
Nah, di sini nilainya sudah tampilin 222 ya. Oke, mungkin cukup sekian dari video saya ini. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.